Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi setelah manuver politik pertemuan antar ketua umum, deklarasi koalisi, kemudian bagaimana hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi yang kembali mesra dalam tanda kutip. Yang terbaru hari ini Bapak-Bapak mungkin juga sudah mengikuti koalisi semut merah. Udah ada yang mendengar? PKB dan PKS. Nah ini kalau ini, saya ke Bung Henry lagi nih. Anda melihat gimana nih? Ini koalisi poros ketiga nih kalau kita bisa bilang ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh banget. Karena masih belum jadi nih 3 atau setengah lah ya, 2,5 koalisi kan ada poros 2,5 partai ya. non parlemen Ya. bisa dilengkapi dengan itu. Oke, nah ini bagaimana Anda melihat posisi ini yang seksi sedikit Demokrat nih, karena PKS dan PKB sudah mulai bergabung. Nasdem ini lagi lirik-lirik Demokrat. Bisa jadi nggak atau Bung Andi tidak tertutup kemungkinan gabung Demokrat ke sana dengan koalisi semut merah? Pada situasi sekarang ini semua masih terbuka. Masih terbuka. Yang penting kan pertama kalau kita menjajaki kan kalau bicara soal koalisi kita punya visi yang sama enggak? Itu misalnya kalau kita kan selama ini berada di oposisi di luar. Jadi platform kita adalah perubahan dan perbaikan. Pertanyaannya adalah kalau kita mau PKS sama dong. Ya, kalau dengan PKS kita sama pada dasarnya sehingga tidak ada masalah kalau kita pada satu waktu nanti kita. Yang penting jangan sama-sama posisinya mau keluar terus Mas ya. Nah, tinggal persoalannya kan kalau dengan Nasdem juga nampaknya kita ada kecocokan restorasi dan perubahan dan perbaikan. Nah, tapi semuanya ini kan masih kita saling berkomunikasi bagaimana. Belum pada orang ya, belum sampai pada orang, tetapi pada gagasan-gagasan dulu, lalu pikiran-pikiran apa yang kalau kita sama-sama apa yang ke depan yang perlu kita lakukan, kan begitu. Setelah itu saya rasa ini boleh dikatakan yang persoalan kan bukan pemilunya, pencalonan pencapresan itu bulan Oktober 2023. Jadi kira-kira 1,5 tahun dari sekarang. Itulah sebenarnya titik kulminasinya. Kalau kita semua partai politik maunya sih kira-kira jauh-jauh hari kita bisa mencapai kesepakatan lalu kita bisa berkoalisi dengan juga mencalonkan siapa. Tetapi kan kenyataannya agenda dan timeline masing-masing partai kan bisa berbeda. Sehingga banyak yang terjadi di ujung-ujung. Tapi kita lihat saja nanti. Gerindra sih belakangan ya ikut bergabung di pemerintahan. Tapi kami juga memandang perlu tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi bahwa dalam pembicaraan mengenai koalisi itu juga sebaiknya juga kita bicarakan bahwa koalisi ini juga menjadi betul-betul permanen, terjaga, tidak terkontaminasi atau tergeser oleh kekuatan-kekuatan yang lain pada saat pemerintahan itu terbentuk gitu. Kalau sekarang kan kesan saya yang muncul, masyarakat juga mengatakan bahwa sepertinya sekarang misalnya partai-partai yang semula dukung Pak Jokowi ternyata kok yang ngatur istananya malah orang lain. Ya kan ini jadi pelajaran juga buat kita supaya koalisi kebentuk tapi menjaga pemerintahan untuk tidak terkontaminasi atau tergeser oleh anasir-anasir yang kontra dengan ide dari koalisi itu dibentuk gitu. Memang ini tidak bisa dipisahkan karena di luar PDI Perjuangan siapapun itu harus berkoalisi untuk syarat mengajukan calon presiden. Itu memang sebuah pekerjaan yang double ya. Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat semuanya itu maka kemudian dia harus bersama-sama. Yang kedua ini kan kita ada jebakan presidensial threshold yang 20%. Maka kemudian di sana komunikasi dibutuhkan. Jadi lebih banyak pendekatan kampungnya Anggia ya, kawin paksa dalam artian itu Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya. Zaman dulu itu sekarang udah gak ada lagi. Artinya apa? Memang sulit untuk membangun blok politik yang segaris. Sulit. Banyak hal misalnya kalau kita bercermin tidak hanya Indonesia, Brazil misalnya, Lula da Silva itu partai Trabalhadores itu partai yang sangat progresif harus beraliansi dengan partai yang sangat kanan. Jadi spektrumnya tidak lagi spektrum kemudian ideologi dan garis politik. Tapi spektrumnya kalau di kita magnetnya adalah capresnya sendiri. Jadi lebih ke kepentingan partainya doang, no? Bukan. Lebih kepentingan tujuan partainya dong berarti. Gini. Kalau tidak mengindahkan ideologi. Justru kami juga tidak. Kita suka nggak suka, senang nggak senang harus appreciate dengan PDI Perjuangan yang punya banyak stok kader ya.
Nasdem misalnya tidak punya calon presiden dari internal. Itu sebuah situasi bahwasanya kami partai yang terbuka, ya. Cuma kemudian hal-hal seperti ini kan jebakan Batman-nya banyak sekali yang dia. Jadi apa yang ingin kita lakukan adalah misalnya kayak Bung Henry bilang, banyak nih tokoh-tokoh ini nggak perlu partai. Ya, menganggap partai ya udah nanti kan dia butuh kita, elektabilitas kita tinggi. Oke. Ya kan banyak fenomena pilkada kan seperti itu. Oke. Jadi ini kita memberikan banyak catatan-catatan. Bagi saya hal yang paling prinsipil dua hal saja. Bagaimana kita berdemokrasi berpilpres ini dengan fun, happy. Karena ini party. Oke. Jadi tidak dengan kebencian, tidak dengan ketegangan, apalagi dengan kemudian saling gosok-menggosok. Oke, titik dulu di sana. Kemudian yang Durasinya dibilang tipis. tadi oleh seniorku itu tidak berkonspirasi satu sama Oke. lain. Bung Adi sedikit singkat. Yang bahaya bagi saya adalah kalau ada orang tidak berpartai, tapi punya uang banyak. Waduh. Lalu dia pikir dengan uangnya bisa membeli partai-partai untuk Oke, mendukung siapa dia itu jadi nggak usah presiden. dijawab ya. Habiskan sampai di sana. Bung Hensat terakhir. Jadi menurut saya ada terbaca sangat jelas dalam pertemuan dua sisi hari ini ada keresahan di partai politik tentang apa yang terjadi di istana sebetulnya. Koalisi-koalisi yang terjadi ini menggambarkan keresahan-keresahan itu. Itulah kecocokan pertama malam ini. Kecocokan yang kedua, kolektif yang sama. ya itu kecocokan yang kedua menurut saya 4 partai ini sama-sama cocok dengan kedai kopi kelihatannya. Waduh. Oke, baik apapun itu kita akan tunggu 1,5 tahun lagi tadi pencalonan itu ya. Berarti semua sudah PR dari sekarang tapi siapapun kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia tentunya. penting Habis dong. Bang, saya mohon maaf Tidak durasinya adil. habis. Saya cuma mau bilang, mari bersabar, ada waktunya untuk Oke. ngomongin soal capres. Terima Baik. kasih. Baik, terima Tapi kasih resah juga, Bapak-Bapak. resah juga Selamat ya. malam, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan pemirsa di Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.